Selanjutnya, pemaparan tentang konflik dan juga bagaimana seharusnya pemerintah Provinsi Riau ini menindak tegas perusahaan yang melakukan pelanggaran, disampaikan oleh Bang Jane Sinaga dari Perkumpulan Elang. Kepadanya kami persilahkan. Ya, mungkin sebelum ke situ kita brainstorming sedikit bahwa komitmen terkait reforma agraria untuk penyelesaian konflik, juga mendorong akses kelola masyarakat. Ini kan sebetulnya komitmen dari Jokowi ya, dan sudah cukup lama, sudah dari awal periode pertama. Dan ada dua program utama yang menjadi andalan dari Jokowi, yaitu Tora dan pertahanan sosial. Nah, ini harapan dengan konferensi pers ini sebetulnya lihatan kita agak lebih sorotan kita nih terhadap dua hal itu, terutama bicara tentang bagaimana mendorong penyelesaian konflik dan juga akses kelola masyarakat, baik terkait di konsesi-konsesi yang berkonflik dan juga wilayah kawasan hutan. Nah, dari ini mungkin sedikit kawan-kawan juga kemarin dalam beberapa ini pernah mendengar ada beberapa komitmen seperti Riau Hijau gitu ya, Siak Hijau juga. Nah, ini kan artinya dalam beberapa kali diskusi dengan tingkat pemerintah, dua program utama tadi menjadi salah satu memang jadi upaya utama atau program utama dari pemerintahan Samsuar sebagai gubernur dan juga di Siak Kabupaten Hijau saat ini. Nah, tapi memang dari beberapa temuan-temuan kita itu hingga saat ini progresnya sangat bisa dibilang sangat minim ya, sehingga tidak terlihat sebetulnya seperti apa sih progres gerakan pemerintah dalam konteks bicara tentang reforma agraria. Nah, tadi kan sudah cukup jelas tuh WSSI seperti itu. Dan juga coba next. Nah, aku mau coba memperkayanya sebetulnya itu tiap selain Tora, salah satu sebetulnya yang menjadi sorotan kita itu perhutanan sosial itu kan dia punya alokasi 1,2 juta hektar ya. Dan hingga saat ini capaian dari alokasi itu baru 10%, 1,2, sedangkan periode pemerintahan Jokowi ini 2 tahun lagi akan selesai gitu. Dari 10%, berarti ada 90% lagi ini PR yang memang harapan kita nih bisa dipercepat kerja-kerja pemerintah dan terkait komitmennya itu. Jadi lebih kurang 1 juta hektar lagi sebetulnya kalau bicara tentang wilayah perhutanan sosial, dan belum lagi wilayah-wilayah Tora yang tadi disampaikan kawan-kawan di tingkat kabupaten. Nah, aku coba mau mengkaitkan juga sebetulnya sejauh mana komitmen pemerintahan Kabupaten Siak. Mungkin kalau kita mau mengerucut Siak ya, itu di Siak itu alokasi PIAPS itu ada lebih kurang 34.000, tapi yang baru definitif itu 7.000 gitu, baru perhutanan sosial yang diberikan. 41.000, tapi yang baru definitif itu 7.000. Nah, di luas indikatif PIAPS yang masih tersisa itu lebih kurang 34.000. Nah, tapi hingga saat ini dengan komitmen Siak Hijau itu sedikit menurutku sedikit pesimis bahwa itu tercapai. Seperti juga di kabupaten-kabupaten lain, hingga saat ini pemerintah kabupaten itu nggak punya niat sebetulnya, atau sangat sedikit niatnya bicara percepatan untuk pencapaian PIAPS tadi. Nah, kalau di Tora sudah ada, di Siak itu ada GTRA di tahun 2001 akhir, itu sudah buat gugus tugas reforma agraria. Nah, tapi di kabupaten hingga saat ini tim percepatan untuk memfasilitasi masyarakat untuk bicara perhutanan sosial untuk penyelesaian konflik juga itu belum ada gitu. Nah, Pokja PS yang diharapkan bekerja juga sampai saat ini juga kita nggak kelihatan dengan capaian
10%-nya itu kita nggak lihat. Nah ini menurutku ini salah satu dari konferensi pers ini yang pengen kita sampaikan juga bagi sorotan secara umumnya, di mana sih komitmen pemerintah dalam hal bicara tentang reforma agraria maupun penyelesaian konflik itu. Bagaimana? Nah, PS merupakan salah satu poin penting sebetulnya dari tora-tora tadi seperti temuan itu. Nah, kita juga selain WSSI, kita itu ada temukan 2 wilayah sebetulnya yang menarik kayak bicara tentang konflik agraria itu di Dosan dan juga di Dayun ya. Nah, itu kayak Dosan itu kemarin mengajukan 4.900-an, itu dia memang langsung tuh ke KLHK komunikasinya. Nah, hingga saat ini dalam beberapa kali rilis yang kita sampaikan, pemerintahan provinsi maupun kabupaten itu tidak bergerak untuk itu. Nah, dan juga masyarakat itu proses saat ini juga masih tarik-menarik nih soal tentang usulan. Dari awal 4.900 itu baru dalam diskusi-diskusi terakhir yang coba kita fasilitasi bersama Walhi itu baru disepakati ada 800 yang di luar konsesi, baru kemarin tawarannya itu pihak Arara itu mau lebih kurang 1.700 yang dia di dalam konsesinya gitu. Nah itu kan cukup jauh sebetulnya dari keinginan masyarakat, karena di PS yang diajukan itu ada lebih kurang sebetulnya 600-an hektar itu kebun sawit masyarakat, pemukiman dan segala macam, itu lebih kurang 600-an hektar. Nah tapi dari proses yang kita jalani itu pemerintah Kabupaten Siak, baik provinsi itu juga tidak memfasilitasi itu. Nah, untungnya komunikasi yang terbangun dengan KLHK itu cukup mendapatkan positif ya, mereka turun lapangan dengan timnya segala macam. Tapi pemerintah kabupaten maupun provinsi juga hingga saat ini belum maksudnya menunjukkan tingkat progresif dalam fasilitasi dalam penyelesaian konflik itu. Nah, Dayun juga begitu, kita temukan itu lebih kurang di atas 1.000 hektar sawit masyarakat di wilayah konsesinya RABP. Dan ada lebih kurang, dan itu kawasan hutan semua. Dan ada 250-an yang di luar konsesi gitu. Nah harusnya ini kan sebetulnya menjadi ruang pemerintah dalam konteks mendorong komitmennya tadi, sehingga kelihatan nih sebetulnya di masyarakat ini bahwa pemerintah itu enggak hanya omong gitu. Nah persoalan-persoalan itu nyata sebetulnya gitu, kayak di Dayun itu. Di atas 1.000 hektar sawit di kawasan hutan, di konsesi malah. Nah ada 250-an yang di luar konsesi. Nah tapi pemerintah nggak pernah tuh memfasilitasi secara langsung, padahal dari beberapa diskusi kita di tingkat masyarakat fasilitasi, keluhan-keluhan ini sudah disampaikan. Nah harapan kita sebetulnya ini tuh bagaimana pemerintah kabupaten dan provinsi ini dengan komitmen Siak Hijau, Riau Hijau, ini apa ya, bergerak, maksudnya menunjukkan komitmen yang nyata lah, serius dalam bicara persoalan konflik-konflik agraria ini. Karena dalam konteks apa ya, komitmen tadi yang penyelesaian konflik, komitmen reforma agraria zaman masa Jokowi ini kan tinggal 2 tahun nih. Nah kalau kita tahu, kalau kawan-kawan media kan cukup paham lah sejarah panjang konflik agraria di Riau nih. Dari sebelum-sebelumnya juga cukup sudah banyak memakan korban kan di wilayah setiap kabupaten. Tapi kok nih kabupaten nggak gerak-gerak ya? Gitu loh. Di mana sih komitmennya gitu? GTRA yang aku tahu aja, kita tahu aja, dan tingkat kabupaten GTRA-nya baru siap. Itu juga kita contoh WSSI juga nggak juga kelar-kelar gitu. Sudah ini. Terus juga PS-nya gimana nih? Provinsi Pokja PS-nya nggak jalan. Terus juga kabupatennya juga nggak memfasilitasi masyarakat nih dalam konteks-konteks itu gitu. Jangan nanti pada saat rezim berubah, ini kan akhirnya tutup lagi peluang, ruang dalam menyelesaikan konflik-konflik ini. Dan kalau kita ketahui juga cukup banyak sebetulnya desa-desa yang masih di kawasan hutan di Riau ya, di Siak juga gitu. Kayak Sungai Mandau itu hampir 1 kecamatan, hampir
kebanyakan desa-desa di kawasan hutan gitu, kayak Desa Dayun, Dosan Kecamatan Pusako itu, Dosan itu hampir 90% itu kawasan hutan dan ada konsesi lagi. Nah ini kan konflik-konfliknya cukup kencang sebetulnya. Nah pemerintah tahu. Nah ini di mana gitu. Nah maksudku dalam pers conference kita pengen juga mengajak kawan-kawan media juga nulis dan juga mendesak ini salah satunya bentuk kontribusi nyata dalam konteks komitmen dia nih pemerintah kabupaten maupun provinsi dengan menggaungkan mungkin kayak siak hijau gitu ya dari 2016 sampai sekarang. Wilayah-wilayah persoalan konflik juga belum kelar gitu-gitu ya. Kayak di PIAP saja capaiannya baru 10%. Padahal kalau bacaan kita di peta PIAP itu kalau kita konvertkan ke desa-desa itu banyak wilayah-wilayah pemukiman yang bertimpa dengan konsesi yang harusnya menjadi ruang untuk didorong pertahanan sosial atau TORA. Karena ini kan udah pasti nih konflik nih. Nah, itu aja mungkin sedikit ini tambahan mungkin dari apa temuan kawan-kawan yang tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.